Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini termasuk nikmat yang luar biasa. Jadi perlu diingat bahwasanya ketika Hasan Basri ditanya tentang seseorang yang rugi, dalam artian rugi itu mendapatkan bencana yang besar, adalah salah satunya dikatakan ketika seseorang sudah lemah dalam beribadah kepada Allah, sholat wajibnya telat-telat, ataupun ibadah yang lainnya, ibadah sunnahnya tidak terlaksana, itu pun termasuk salah satu musibah. Ya, karena apa? Mengumpulkan pahala sudah mulai berkurang, sedangkan dosa semakin bertambah. Alhamdulillah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita melihat kembali tentang amalan ringan tetapi pahalanya besar. Amalan ringan tapi pahalanya besar. Turun bu, turun insyaallah. Saya turun. Jadi amalan apa saja yang ringan tetapi pahalanya besar? Yang pertama niku adalah membaca subhanallah, apa? Wa bihamdihi subhanallahil azim. Monggo. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan sampun apal nggih? Niki pahalanya besar. Hadise wonten dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya maha suci Allah, dan dengan memujinya maha suci Allah yang maha agung. Nah, ini sahih hadis riwayat Bukhari. Kemudian amalan yang berat timbangannya yaitu yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa. Okay. Jadi tidak sekedar wudu cepat nyepur, tetapi wonten dunganipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, niki cekap. Nggih. Niki yang sunahnya cekapnya di sini, tapi kalau pengen nambahi silakan. Ada riwayat yang lain. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan tadi niku wau, kecuali Allah akan bukakan untuknya 8 pintu langit yang bisa dia masuki dari pintu-pintu mana saja. Masya Allah. Niki hadis riwayat Muslim. Apa bu? Bacaanipun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apal pun nggih? Apal, tapi kadang lali napa eling? Eling insyaallah nggih. Alhamdulillah insyaallah eling. Makanya diingatkan, kita saling mengingatkan. Lek mboten eling ditulisi teng tempat wudu. Nggih. Saiki wonten masjid sing ditulisi tempat wudu nggih. Sebatas eling. Ngono kadang gak eling soalnya salate kesusu nggih. Wis ate komat wae cepet-cepet. Nah, niku asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh, pahala iku atah masyaallah niki. Padahal ringan loh. Tiga kan milih pintu langit yang bisa dia masuki dari pintu-pintu mana saja. Kemudian amalan sunnah, amalan wajib, ya, amalan yang ringan tetapi
berat timbangannya yang ketiga yaitu menghadiri sholat Jumat di awal waktu dengan memperhatikan adabnya. Jadi di awal waktu. Ya, misalnya saat ini jam 11:30 misalnya 10:30 pun siap-siap. Ini mantan berangkat jam 11 sampai ya niku termasuk awal waktu. Ya. Saya boleh teng Mekah, teng Madinah ya telat ya Pak, jam 11. Kalau jam 9 harus berangkat ya dia. Lah niku jane dipraktekake teng waktu wangsul saya. Insyaallah wonten sing ngoten nggih. Dari Aus bin Atau bin Ats-Tsaqafi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membasuh kepalanya dan mencuci seluruh tubuhnya di hari Jumat, wis gampangane mandi gede, mandi besar, lalu berangkat ke masjid pagi-pagi ya, dan dia mendapatkan khutbah dari awal, dia berjalan dan tidak naik kendaraan ya, dia duduk mendekati khotib ya, konsentrasi mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Masya Allah. Jadi dinilai pahalanya kados poso dan sholat malam selama setahun. Nah saulan kembang kempis poso niki. Masya Allah. Ramadan lihat. Wis ben kok ndak krasa luwe, mari sahur turu sampai duduk lagi. Mari duduk tani salat turu meneh sampai asar. Nggih wonten ngoten niku, nggih mboten salah. Paling begini malekan nggih ngaji, ngoten nggih salat tahajud. Jadi ngoten. Jadi barang siapa yang membasuh kepalanya, mandi besar maksudnya nggih, lalu berangkat ke masjid pagi-pagi dan mendapatkan khutbah dari awal. Ya, dia berjalan dan tidak naik kendaraan. Dia duduk mendekat ke khotib, konsentrasi mboten konsentrasi enggak bablas sampai ngorok niku sanes konsentrasi. Niku kesirep film. Mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Lalu supados saged konsentrasi pripun nggih tilem riyin sekedap teng griya. Misalnya jam 9 tilem sampai jam 10 baru berangkat saged. Supados napa? Supados ketika mendengarkan khutbah mboten kesirep, berarti kuwale pindah turu. Nggih, wis salate telat teng Jumatan sampai masjid khutbah berjalan sing mirengaken wonten lho Bang. Kok kuatah terus ya Pak. Bayo ono kata terus ya. Nggih basale kuatah bagi. Masyaallah. Makane kok ora sing protes khutbah. Niku kabeh ternyata nggih. Makanipun lek imam sing semerap khutbah itu tidak boleh panjang-panjang. Sebaiknya tidak panjang-panjang, bukan tidak boleh. Karena niku waktu siang banyak wajib-wajibnya tiang tilem. Dan yang dipanjangkan adalah sunnahnya baca Al-Qur'annya. Maksudnya ketika ngimami baca Al-Qur'annya memang dianjurkan panjang. Khutbah pendek perpanjang sholatnya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah amalan ringan tetapi pahalanya besar, sholat duha 2 rakaat. Insyaallah rutin saya nggih bae. Alhamdulillah. Yang penting istiqomah masih ping kali. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang kalian wajib disedekahi. Setiap tasbih, tahmid, tahlil dan takbir bernilai sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar bernilai sedekah. Dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi sangat ditutupi kalau sholat duha. Ini kayak riwayat Muslim dan Dawud. Biasanya jam pinten sholat duha itu? Jam 8, nonton nggih. Jam 9, jam 10 bisa. Saat ini paling mulai jam 6 sudah bisa nih tadi. Misalnya saat dari kita sabin sholat duhari 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka itu kita sih nonton ya sholat malam atau nopo.
Soalnya napa lek dereng duha berangkat sepi. Biasanya tutuk omah wis kesel. Nggih mboten. Wis kesel. Salate karen-karen akhirnya nggih. Jadi saat ini insya Allah pun jam 6 setengah 6 kata saya pun bisa. Lihat jadwal pakai. Panjenengan lihat jadwal sholat duha. Insya Allah sakit 8 ya sakit ya Bu ya. Oh sangat bisa insya Allah itu. Niki pahalai kathah ternyata. Sanggup ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya pahala yang besar itu berzikir dan menunggu syuruk di masjid setelah sholat subuh. Mantun sholat subuh boten wangsul, berada di tempat. Kemudian setelah masuk waktu duha, sholat duha. Nah niku sholat duha yang pertama bisa dilakukan. Hadisnya kata dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lah ini berjamaah ke masjid, temu sholat, kemudian tetap duduk di masjid sambil terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah suruh, maka dia mendapat pahala haji dan umroh sempurna. Ini kata Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi lek pengen mendapat pahala haji dan umroh niku saged mantun salat jamaah sapa mboten maksud zikir baca Quran sampai duha. Gampangane duha pun. Pokok matahari terbit sepanjang tombak 2 meter paling ndak niku pun saged salat duha 2 rakaat. Pantun niku saged salat duha terus teng masjid atau dilanjut teng griya saged. Karena rumah niku tempat sholat sunnah, insya Allah banyak diberkahi ketika rumah kita sering dibuat sholat sunnah. Jadi misalnya saat ini mantun sholat isya, jadi kan buatan sholat sunnah teng niki. Justru ketika sholat sunnah teng griya niku pahalai kathah. Lah niki perlu disemerapi. Misalnya kesusu nopo nggih. Kata sekolah biasa kesusu misalnya katakan karena mau ngisi, insya Allah teng griya kita sholat malih sholat sunnah 2 rakaat. Ketika sudah datang sholat sunnah dan insya Allah terberkahi, malah ditunggu malaikat gampangannya kon. Makanya sebagian teman-teman ketika sholat sunnah, sholat wajib di masjid habis isya atau habis maghrib keburu pulang setelah zikir, itu sholat sunnah dianjurkan di rumah. Masya Allah keberkahannya kata pahala ini kata. Kemudian yang selanjutnya yang keenam membaca Al-Quran. Ini pahala besar. Barang siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 1 pahala kebaikan. Dan setiap 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 lipat. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, membaca zikir ketika masuk pasar atau tempat keramaian. Nah, matur niki tahun baruan nggih Bu nggih. Mboten insyaallah mriki. Nggih, tahun tahun baru kabeh yo wis ngeten iki. Zikir kepada Allah lebih tenang katanya. Dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sanes Bu. Lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal pun nggih. Monggo sareng-sareng. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lelek kapal musa apale panjenengan. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo. Tapi sing sae niki wau. Napa manfaate ya? Maka Allah catat untuknya 1 juta kebaikan. Sejuta kebaikan. Panjenengan tiba-tiba ujug-ujug diparingi duit 1 juta seneng mboten? Oh, sawanten. Niki 1 juta kebaikan. Allah hapuskan 1 juta kesalahan.
dan Allah angkat untuknya 1 juta derajat. Masya Allah. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Jadi nyang pasar, nyang keramaian maca ngoten lho. Tas iki salah satu pahala orang yang ingat di keramaian itu Allah berikan pahala yang lebih banyak, lebih kathah. Panjenengan keteng pengaosan istighfar kali ngebedakan ngaos pahala yang banyak. Teng pasar kan biasanya sing diling mau dibeli apa, gitu ya. Oh, sing diling-eling kate tuku berambang. Kalau mbok yo entek larang meneh, ya gulane telas. Misale beras wase karek sithik, wong diling-eling sae, tetapi kali eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain, ya kita pun juga disuruh berlindung kepada Allah. Karena apa? Karena di pasar itu ditancapkan bendera setan. Saestu. Tiang-tiang kata sing teng griya niku. Tokoku sepi di pasar padahal bisa dilewati wong, dikira tutup. Nah, jane ngoten nggih. Padahal buka. Niku salah satu bentuk sihir yang dilakukan supados tetanggane mboten laku ketika jualan. Niku disihir, diparingi menyat, diparingi beras macam-macam supados jin wonten ngriku, jine nutupi tiang pembeli. Akhirnya mboten jadi beli. Kathah ngoten niku. Nggih ta? Ora sering tiang-tiang konsultasi ngoten. Yo aku ki tuku nang nggone sampean kok sering tutup to. Ndak ini buka sian lah niku berarti salah satu indikasi diganggu sihir. Ya, jadi ngoten. Oh tempat prakteknya kok sepi yo padahal cocok jodoh misalnya balik. Biasa di sihir enggak seneng kadang wonten dia enggak seneng. Ngene wonten. Keapian itu tidak semua disukai oleh orang, ya. Oleh karena itu kita pun tetap istiqomah di jalan Allah. Kemudian yang selanjutnya sholat berjamaah di masjid, ya jelas ya. Barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang sedang haji dalam keadaan ikhram. Masya Allah. Jadi panjenengan bapak-bapak sering ke masjid seakan-akan haji. Udune kita griya. Karena kalau tanya seborong lagi kademen katang tercedek riyen. Tapi berangkat wudu. Panjenengan mantun mandi nggih wudu walaupun boten salat. Nah niku pahalane kathah. Jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah itu suka pada hambanya yang bertobat dan mensucikan diri. Kemudian yang terakhir, berzikir saat terbangun dari tidur. Barang siapa yang terbangun ketika tidur malam kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mawas niku tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, semata dia tiada sekutu baginya, miliknya lah seluruh kerajaan, miliknya lah segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Segala puji milik Allah, maha suci Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Allah maha besar, ya, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kemudian dia beristighfar atau berdoa, maka akan dikabulkan. Jadi mantun tangi ini pun kayak ndonga ternyata nggih. Mantun maos napa niku? La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus astagfirullahaladzim. Ya. Maka ketika ndonga panjenengan, ya Allah lancarkan rezeki kula, sehatkan anak putu kula, misalnya ngoten nggih. Napa selamatkan saudara kita di Palestina dan lain-lainnya, maka insya Allah akan dikabul oleh Allah. Kemudian dilanjutkan, ketika mantun istighfar dan baca doa akan dikabulkan. Jika dia berwudu kemudian sholat 2 rakaat, maka sholatnya diterima. Masya Allah. Ini hadits riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Jadi pas malam tangi maos niku istighfar, ya. Kemudian berdoa, berwudu, sholat, masya Allah pahalai kata. Jadi katanya sing dari kita mirengke ternyata yang belum kita lakukan ternyata masih banyak, masya Allah. Jadi niki mawon awalan sunnah mawon tasik kata yang belum kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah memudahkan awalan-awalan sunnah kita. Amin ya rabbal alamin.